Inilah sejarah singkat Nabi Ishak. Nama Ishak atau Ishak berasal dari bahasa Ibrani yi, dengan arti tersenyum atau tertawa. Kata Ishak sendiri terinspirasi dari ibunda Nabi Ishak alaihi salam, di mana Sarah yang merupakan ibunda Ishak pada saat itu tersenyum dengan lebar karena tidak percaya kabar gembira akan hadirnya Ishak sebagai buah hatinya yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nabi Ishak alaihi salam dilahirkan di kota Kan'an pada tahun 1761 sebelum Masehi. Nabi Ishak alaihi salam adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Sarah setelah lahirnya Nabi Ismail alaihi salam. Pada saat Nabi Ishak alaihi salam terlahir di dunia, usia Nabi Ibrahim alaihi salam sudah terbilang sangat tua, yaitu berumur 100 tahun. Nabi Ishak dilahirkan 14 tahun setelah Nabi Ismail alaihi salam. Semasa hidupnya, Nabi Ishak alaihissalam memiliki keturunan yang juga diangkat sebagai seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam merupakan nabi ke-9 yang ditugaskan berdakwah di wilayah Palestina, menggantikan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu telah menginjak usia senja. Wilayah dakwah Ishak alaihissalam adalah di daerah Kan'an dan Syam. Tamu Nabi Ibrahim yang mengabarkan berita akan lahirnya Nabi Ishak diceritakan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 69-73 bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu. Tamu-tamu tersebut menurut Utsman ibnu Muhaisin berjumlah 4 orang, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Rafail. Tamu tersebut memberikan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuguhkan daging enak sapi yang dipanggang kepada mereka. Namun, tangan mereka sama sekali tidak menjamah makanan tersebut. Melihat hal tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa curiga dan takut. Ternyata tamu-tamu asing tersebut adalah malaikat, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang untuk membinasakan kaum Lut. Selain memiliki tujuan kepada kaum Lut, tamu tersebut juga bertujuan memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam akan kelahiran seorang putra yang bernama Ishak, sesuai yang termaktub dalam Al-Quran Surat Hud ayat 71. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Quran Surat Hud ayat 71. Mengetahui kabar yang disampaikan tersebut, Sarah sangat tercengang sekaligus bahagia. Pasalnya, Sarah saat itu sudah tua, ketika itu berusia 90 tahun, dan memiliki kondisi mandul. Namun, sungguh kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada bandingannya dan selalu memberikan rahmat kepada hambanya yang beriman. Demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surat Az-Zariyat ayat 30. Kelahiran Ishak sendiri merupakan sebuah berkah dan karunia bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim alaihissalam berharap kelak ketika dewasa, Ishak dapat diangkat sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu dalam memerangi para penyembah berhala di Palestina. Nabi Ishak, ayahnya Nabi Ibrahim, dan anaknya Nabi Yakub adalah orang yang diberkahi dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan dalam surat As-Sad ayat 45-47. Dan ingatlah hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia pada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pujian secara langsung kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub melalui ayat Al-Quran, Nabi Muhammad SAW memuji mereka melalui sabdanya, yang mulia putra yang mulia dan putra yang mulia adalah Yusuf putra Yakub, putra Ishak, dan putra Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Ishak alaihissalam ditugaskan untuk meneruskan dakwah Nabi Ibrahim di tanah Palestina. Beliau menyeru kepada kaum di sana untuk menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta mengerjakan kebajikan-kebajikan lainnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian pernikahan Nabi Ishak dengan gadis Irak ketika sang ibunda telah tiada dan ayahandanya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sangat tua. Nabi Ishak alaihissalam tak kunjung menikah hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada salah satu pelayannya untuk pergi ke Irak guna mencari calon istri dari keluarga Ibrahim untuk anaknya tersebut. Pelayan tersebut lalu meminangkan seorang putri Betuel bin Nahur yaitu Ribkah atau Rifqah atau Rofiqah untuk Ishak. Diketahui bahwa Nahor adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga secara silsilah Ribkah adalah anak perempuan dari saudara sepupu Ishak. Akhirnya pada saat Nabi Ishak berusia 40 tahun menikahlah ia dengan Ribkah yang selanjutnya ikut dengan Nabi Ishak untuk menetap di Palestina. Kelahiran putra dari Nabi Ishak selepas menikahi seorang gadis Irak keturunan Nabi Ibrahim yang bernama Ribkah. Nabi Ishak alaihissalam mengetahui jika Ribkah ternyata memiliki kondisi mandul seperti sang ibunda terdahulu. Namun Nabi Ishak alaihissalam tidak pernah menyerah dan Ribkah tidak pernah menyerah untuk berusaha memohon kepada Allah agar diberikan keturunan guna melanjutkan riwayat dakwah. Nabi Ishak alaihissalam selalu berdoa dengan lembut dan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala agar Ribkah dapat mengandung. Dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala, maka Ribkah dapat hamil dan Nabi Ishak alaihissalam memperoleh keturunan saat beliau menginjak usia 60 tahun. Ribkah melahirkan bayi laki-laki kembar. Bayi laki-laki pertama diberi nama Esau atau Aisu. Bentuk fisik Esau ketika pertama kali lahir memiliki tubuh berwarna merah dan seperti jubah berbulu, memiliki banyak bulu di sekujur tubuhnya. Sedangkan bayi laki-laki kedua diberikan nama Yakub, yang mana ketika dilahirkan dalam posisi memegang tumit kakaknya. Allah Ta'ala juga mengabadikan kisah kelahiran Yakub dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 72. Dan kami telah memberikan kepadanya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Saat bertumbuh dewasa, Esau dan Yakub memiliki ketertarikan yang cenderung bertolak belakang. Esau lebih suka mengasah kemampuannya dalam hal berburu sehingga menjadi pemburu yang handal, maka ia lebih suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub lebih berperangai lemah lembut, ia lebih suka tinggal di rumah untuk membantu ibunya memasak. Yakub juga suka berkemah di sekitar rumahnya. Esau lebih disayang oleh ayahnya karena memiliki kegemaran yang sama, yaitu berburu. Esau juga sering membawa hasil buruannya ke rumah untuk dimasak dan dimakan bersama keluarganya. Sedangkan sang ibunda yaitu Ribkah lebih menyayangi Yakub karena memiliki sifat dan sikap yang mirip dengannya, yaitu pecinta damai dan tenang. Ketika usia Esau dan Yakub menginjak 15 tahun, kakek mereka yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia pada saat usia Nabi Ishak 75 tahun. Selanjutnya jasad beliau dikebumikan di gua Mahpela di wilayah Hebron, tempat yang sama dengan makam Sarah. Ketika merasa bahwa fisiknya mulai melemah yang berpengaruh pada kemampuannya, maka Nabi Ishak mendatangi anak kesayangannya yaitu Esau. Ia berpesan kepada anaknya tersebut agar pergi berburu dan memasakkan makanan kesukaannya. Hal tersebut bertujuan agar Nabi Ishak dapat mendoakan keberkahan bagi Esau dan anaknya tersebut dapat meneruskan dakwah yang dilakukan oleh sang ayah. Ternyata niatan Nabi Ishak alaihissalam didengar oleh Ribkah. Ribkah pun menginginkan Yakublah yang memperoleh doa keberkahan dari Nabi Ishak alaihissalam. Ia pun meminta Nabi Yakub untuk segera menghidangkan makanan kesukaan Nabi Ishak alaihissalam sebelum Esau tiba di rumah. Karena secara fisik Esau dan Yakub terlihat berbeda, meskipun mereka kembar, maka Ribkah memakaikan pakaian Esau ke Yakub. Ia juga membalutkan hamparan kulit domba yang berbulu lebat ke leher dan tangan Yakub agar benar-benar terlihat mirip dengan Esau. Karena memang Esau memiliki bulu yang lebat di sekujur tubuhnya, tidak seperti Yakub. Setelah masakannya matang, Yakub yang berdandan menyerupai Esau pun datang menghadap Nabi Ishak. Lalu berkata Nabi Ishak alaihissalam, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Setelah berkata demikian, Nabi Ishak tidak menaruh curiga apapun akan keanehan tersebut. Ia tetap memakan dengan lahap makanan yang disajikan oleh Yakub. Setelah itu Nabi Ishak alaihissalam mendoakan Yakub yang ia kira adalah Esau agar ia selalu diberkahi, dilingkupi dengan kebaikan, dikaruniai nikmat berlimpah, diberikan rizki yang banyak serta menjadi tuan bagi saudara dan keturunannya. Tidak lama setelah Nabi Ishak selesai berdoa, Esau pun pulang kembali ke rumah. Nabi Ishak pun kebingungan hingga akhirnya diketahui oleh Nabi Ishak bahwa Yakub telah berpura-pura menjadi Esau. Esau pun sangat marah dan meminta
Yakubnya untuk membatalkan doa untuk Yakub. Namun doa tersebut tidak dapat ditarik kembali. Akhirnya dalam keadaan penuh emosi, Esau bersumpah untuk membunuh Yakub apabila kelak sang ayah telah meninggal. Mendengar sumpah Esau tersebut, Ribka pun takut dan panik. Ia bergegas menyuruh Yakub untuk segera pergi ke daerah Laban atau Mesopotamia. Di sana Yakub akan tinggal bersama dengan saudara Ribka. Yakub sempat berpamitan dengan sang ayah ketika hendak pergi ke Mesopotamia. Sang ayah berpesan agar Yakub tidak menikahi perempuan Palestina, karena pada saat itu mereka adalah golongan yang tidak beriman. Sebagai solusi, Nabi Ishak menyarankan Yakub untuk mencari istri dari keluarga besar Ibrahim di Mesopotamia. Nabi Ishak alaihissalam meninggal dunia pada tahun 180 tahun dan dimakamkan di Gua Makpela bersama keluarga besarnya, yaitu Nabi Ibrahim, Sarah, dan Ribka yang telah pergi terlebih dahulu. Selepas kepergian sang ayah, Yakub kembali lagi ke Palestina setelah belasan tahun tinggal di Mesopotamia. Ia mengajak serta keluarganya yang terdiri dari 2 orang istri, 2 selir, 12 anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Pada saat itu Yakub dan Esau telah berdamai kembali dan saling memaafkan. Secara etimologi, mukjizat berasal dari bahasa Arab yaitu mukjiz. Sehingga mukjizat adalah peristiwa atau luar biasa di luar akal sehat manusia yang terjadi atau dimiliki pada diri Nabi dan Rasul. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ishak dijelaskan bahwa yang pertama, atas izin Allah Nabi Ishak yang pada saat itu telah berusia sangat tua 100 tahun dapat memiliki keturunan dengan istrinya Ribka yang memiliki kondisi mandul. Kedua, keturunan Nabi Ishak adalah pencetus dari munculnya kaum Bani Israel.